akhirnya orang mengatakannya seperti itu juga gitu, bahwa menulis itu bagian dia healing. Ya saya bukan dalam konteks untuk promosi menulis itu healing ya, bukan, tapi artinya ya sekedar ini aja sih, informasi ya buat teman-teman mungkin yang sekarang baru mulai nulis tapi mungkin ragu misalnya, jangan nulis buat apa sih, nggak ada gunanya gitu, atau nulis itu capek berat, nulis itu malah bikin pikiran ruwet gitu. Ternyata kebalikan gitu, nulis itu malah bikin tenang. Yang penting ya kita melakukan tahapan-tahapan yang jelas gitu ya. Nah, tahapan itu apa? Saya sudah jelaskan di 21 video saya yang bisa teman-teman lihat di profil saya. Kemudian teman-teman bisa lihat di playlist daftar putar berjudul Sari Bertulis ya. Itu ada 21 video, teman-teman bisa lihat judul-judul masing-masing video itu ada di di cover masing-masing, dan juga ada di keterangan di ininya, captionnya. Jadi teman-teman bisa lihat, butuh ini, teman-teman bisa lihat gitu. Dan kalau ada teman-teman ingin ditanyakan, ya teman-teman bisa nanyakan nih, misalnya satu topik mengenai misalnya mengorganisasikan penulisan dengan sistem fishbone diagram. Nah itu agak bingung, nah teman-teman bisa nanya di kolom komentar, nanti saya coba jawab di forum live, atau juga saya buat video untuk menjawab dan nanti saya kaitkan dengan akun teman-teman gitu. Dan itu juga menjadi bahan untuk teman-teman ketika datang ke live ini ya. Jadi teman-teman bisa sambil nanya, saya bisa sambil jelaskan, begini gitu. Nah jadi itu, jadi teman-teman jangan takut tetap menulis lah gitu. Ya mungkin kalau teman-teman yang kebetulan yang hadir di sini, termasuk nih Kak Vio nih yang baru datang ya, belum tahu ya kenapa saya menulis. Saya jelaskan sebetulnya di kemarin di live pertama. Saya menulis itu sebetulnya galau juga. Waktu itu saya menulis buku mengenai pertama kali marketing di dalam situasi COVID gitu, atau marketing in the new normal. Nah, itu kan galau saya sebagai marketing. Pertama, bagaimana saya melanjutkan tugas marketing saya gitu ketika situasinya COVID gitu. Itu tuh benar-benar parah kan waktu kita COVID dulu gitu. Dan kita marketing masih orang yang banyak tugas yang banyak berhubungan dengan orang lain, dan pasti kita kacau balau lah waktu itu kerjaan kita marketing kan. Akhirnya saya nulis buku aja. Pertama dari nulis blog gratisan di Blogspot. Ya riset-riset kecil kan, semua dilanjutkan dengan internet kan. Waktu itu kita nggak istilahnya lockdown lah, nggak bisa kemana-mana. Nah itu saya nulis, ternyata situasinya di dunia seperti ini. Karena kita lihat di TV doang, itu agak bahaya juga sih ya. Saya nggak ngomong berita di TV itu bisa menyesatkan, beritanya benar, tapi kalau kita terlalu dipaparkan, misalnya kita di TV dulu dipaparkan mengenai pemakaman korban COVID gitu ya, kita hanya fokus ke situ gitu. Tapi kalau saya ada tujuan menulis, saya mencari informasi lain yang di luar berita TV, saya mencari di internet, saya mencari informasi dari teman-teman, kemudian saya juga mungkin ada korespondensi di luar negeri, saya tanya di sana seperti apa. Nah akhirnya saya tulis sebuah buku mengenai marketing di new normal. Ternyata masih bisa disiasati nih secara marketing, begini. Walaupun ya ada konsekuensinya, harus begini. Itu bukan karena saya paham mengenai COVID, bukan saya pintar marketing, tapi karena saya terpaksa untuk belajar, untuk mengetahui banyak hal ketika saya ingin menulis buku itu gitu. Nah, akhirnya membuat saya tenang gitu, dan dia bisa dibilang proses healing juga gitu. Ternyata bisa kok, kalau untuk kasus perusahaan saya dulu ya harusnya begini. Iklannya harus dibuat seperti ini biar tetap nyambung dengan situasi. Customer service-nya harus dilakukan seperti ini sehingga tetap kita bisa jaga. Waktu itu apa sih ya istilahnya ya, pokoknya inilah ya, kita menjaga jarak lah gitu lah, seperti itu. Nah itu bisa kita lakukan. Nah hal-hal itu saya semakin menyadari bahwa ya itu tadi, menulis itu adalah healing gitu ya. Ya lagi-lagi teman-teman yang agak tertarik untuk menulis, nggak usah ragu menulis itu. Dan menulis tidak perlu harus dalam bentuk buku. Saya juga dulu pertama kali menulis dalam bentuk blog ya. Saya tulis dulu buku yang marketing di new normal itu udah ada 21 bab. Sehari 2 hari saya selesai satu artikel, saya post di blog. Saya Saya tulisnya juga ya waktu itu karena kita banyak work from home ya. Jadi ya banyak waktu ya saya nulisnya di rumah gitu ya. Yang biasanya saya mungkin 4-5 jam di jalan dari Bogor ya ke Jakarta. Ya waktu itu ya saya 4-5 jam ada waktu tanda petik waktu luang ya saya tulis untuk nulis kecil lah gitu ya. Tapi akhirnya ketika saya ketemu teman yang penerbit, dia bilang itu bisa jadi buku Dwi gitu.
kenapa nggak lu jadiin buku aja? Nah, akhirnya saya saya rangkum blog itu menjadi suatu buku. Dan itu kan istilahnya blessing is disguise ya, tanda petik keberuntungan pada saat adanya masalah, ada musibah gitu kan, ada COVID gitu. Nah, itu tidak sengaja teman. Jadi menulis itu nggak harus seperti ini, pun bisa menjadi seperti ini juga tanpa sengaja bisa terjadi gitu. Ya seperti saya alamin sekarang. Yaitu terlepas itu juga karena saya ada kemauan untuk menulis ya. Kemudian juga mungkin jadi tadi menulis itu lebih mudah kalau dekat dengan kita gitu ya. Saya kenapa menulis buku marketing, tidak menulis buku sales, tidak menulis buku finance ya, karena bidang saya dari kuliah sampai kerja di bidang marketing gitu, 20 tahun sekarang saya di marketing. Jadi ya lebih mudah menulis karena itu benar-benar dekat dengan kehidupan saya gitu. Teman-teman kalau ingin mudah menulis juga begitu. Tulislah teman-teman yang paham persis. Jadi teman-teman kalaupun harus riset juga tidak perlu riset terlalu panjang gitu loh.